artinya ibarat patah Melayu ada sedikit hingga di satu belanga di dalam susu. Dari sini dapat mulai, yaitu tak kalah PTP 5 dulunya membuka lahan di Kecamatan Penantapa, Desa Kabupaten Bulu, Riau, itu tahun 1979. Di situ PTP 5 mengambil lahan masyarakat, perkebunan masyarakat, perladanan masyarakat tanpa berhenti. Kalau masyarakat waktu itu menuntut, itu dituduh sebagai angket-angket terkait. Begitulah penekanan yang kita masyarakat. Lalu sebab itu pada kesempatan ini, karena sekarang sudah di PTP 4 dan sayang sekali PTP 4 tidak hadir, kami menyampaikan aspirasi masyarakat kita, di mana di desa Penantapa, itu terdapat lebih kurang kebun dari PTP 4 itu 7.935,6 hektar. 70% desa itu adalah kebun, sedangkan pemukiman masyarakat hanya 30%. Nah, oleh sebab itu, sampai saat ini masyarakat kita sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 39, setiap usaha perkebunan, apakah pemerintah atau swasta, diwajibkan 20% sebagai upah atau pasar. Sudah 47 tahun Pak Direktur, sampai hari ini sejengkal pun masyarakat di Kecamatan Penantapa itu tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Karena PTP 5 mengklaim bahwa 20% itu sudah dibagikan. Memang iya dibagikan, tapi tidak di desa yang 7.000 hektar. Di luar itu, kebetulan waktu itu masih bergabung dengan Kampar. Jadi dulu Kampar bergabung, yang sebagian Kampar itu dianggap 20%. Termasuk kecamatan juga yang masuk ke tahun 20%. Sehingga masyarakat kita sampai saat ini tidak memiliki usaha pokok. Dari total masyarakat kita, jumlah masyarakat di sana itu lebih kurang 1.207 kakak, 700 kakak miskin setengah. Nah ini jangan sampai PTP 4 di atas kejayaannya tapi menindas masyarakat dari sana. Nah, oleh sebab itu kemarin Komisi 6 sudah mengundang masyarakat dengan pemerintah kabupaten lengkap semuanya, DPR di kabupaten, DPR provinsi, lembaga adatnya, kemudian juga kepala desa camat seluruhnya, menyampaikan aspirasi mereka ini. Mereka tetap menuntut 20% dan total area AGU yang ada di Kecamatan Penantapa itu seluas 10.930 hektar itu lebih kurang 20%, Pak. Jadi ini mohon kami investasikan. Kenapa? Bukankah kehadiran BRI ini di samping profit untuk negara juga kesejahteraan masyarakat, apalagi dengan adanya PID tadi kan. Jadi kami mengharapkan ini, sehingga masyarakat kita sampai hari ini menunggu Pak, keputusan itu. Dan kami mohon kepada pimpinan ini nanti ini menjadi keputusan kita, karena sudah 47 tahun masyarakat kita menderita. Dan mereka sekarang Pak, kalau mereka menciptakan di sana, kita tangkap. Apalagi dengan undang-undang baru ini. Kalau dulu lebih kurang dinilainya 2 juta ke atas baru bisa ditangkap. Sekarang 1 tanda TBS itu sudah bisa ditangkap. Nah, ini kondisi masyarakat kita. Di samping usaha-usaha, mereka merusak lingkungan Pak. Dulunya mereka bisa mencari ikan di sungai itu. Tapi sejak PTP 4 sekarang ini, kehidupan nelayan pun terancam. Ini kondisi masyarakat kita di sana. Nah, oleh sebab itu jangan dikalahkan dan menentang. Karena PTP 4 waktu itu PTP 5 berdasarkan
apabila masyarakat 20% sudah dikasih berikan, itu tidak ada hak lagi masyarakat tempatan. Lebih tinggi undang-undang 1339 dari peraturan Menteri Pertanian. Nah, PTP 4 bertahan di permintaan itu, Pak. Jadi kami harapkan ini jangan sampai timbul konflik-konflik, apalagi disampaikan tadi Pak Gani, kehadiran daripada perkebunan ini bahkan 60% lahan plasmanya, inti 40. Ini masyarakatnya minta 20% sebagai plasma. Nah, ini yang kami sampaikan pada kesempatan ini, sehingga kami harapkan nanti ini betul-betul menjadi keputusan kita dan dieksekusi, Pak. Karena 700 kepala keluarga sekarang betul-betul ekstrim miskin, tidak ada mata pencarian, lahan tidak ada, tempat usaha mereka tidak ada, sungai mereka tercemar. Ini kondisinya sekarang. Walaupun kita gembira 5,8 triliun tadi, tapi masyarakat di bawah menderita sekarang. Mereka kemarin datang ke Komisi 6 menyampaikan dengan ratapan, dengan menangis. Bukan hanya sekedar itu, Pak, tapi data-data pun mereka bawa dan lengkap. Jadi ini untuk khusus PT 4 kami bicara karena dapil kami, Pak. Dan kami bertugas itu selama 10 tahun sebagai bupati. Persis tahu kondisi masyarakat sekarang ini. Dan juga dulu sudah kita lakukan. Tapi dengan adanya kebijakan dari perkebunan di bawah pengelolaan Danau Utara ini, kami mengharapkan 20% itu menjadi keputusan kita, sehingga masyarakat kita hidup sejahtera. Mereka tidak mulu-mulu hanya minta 20%. Kami kira itu pembinaan untuk PT dan untuk PTP 4. Seterusnya untuk Pak Gani. Memang di atas kertas Pak Gani menyampaikan tadi organisasi operasional segala macam. Kami mohon kepada Pak Gani, tolong KSO yang sudah diberikan oleh PT Agrariasi ini kita evaluasi. Kenapa? Karena KSO yang kerjasama itu, yang tidak ada itu bukan orang di sana, ya kan? Sedangkan masyarakat tempatan yang sudah bekerja KSO-nya dengan PT apa dulu, untuk atau ganda, itu bagus. Nah, sekarang mereka tersingkir. Nah, sehingga ini menjadi problematik dan kita minta memang kalau bisa turun bersama Pak masyarakat, kita tengok betul kondisi di lapangan karena sudah ada yang korban, ada sudah meninggal konflik. Ini memang betul-betul untuk Riau 70% masyarakat kita Pak berada di perkebunan ini. Jadi kalau memang PT Agrariasi ini betul-betul nanti inti plasmanya 60%, kami kira ini luar biasa untuk menurunkan angka kemiskinan khususnya untuk Riau lebih kurang 300.803 hektar. Jadi harapan kami memang sesegera mungkin penataannya Pak, penataan segera, sehingga kita harapkan nanti. Sekarang Bapak kebun dipanen tapi tidak dirawat, itu yang terjadi. Kenapa? Karena tidak proporsional KSO ini, itu Pak. Jadi sekarang panen saja Pak. Pantas hasil itu Bapak sampaikan tadi tidak sesuai kan? Karena memang hanya panen. Mereka mengambil hasil saja, tidak dirawat. Sementara masyarakat tempatan hanya biasa. Jadi mohon kepada Bapak nanti penataan ini secepatnya, sehingga kita harapkan 300 hektar itu bisa nanti kita konversikan 60% di masyarakat kita, sehingga masyarakat Riau mendapatkan keuntungan dengan adanya kebijakan PT Agrariasi ini secepatnya. Jadi ini catatan untuk Pak Gani. Kami kira ini pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.